I give thee my truth. To share that joy. Selamat datang di Kaisar Film. Bagi teman-teman yang subscribe, semoga bahagia dan sehat selalu. Pada video kali ini, kita akan melihat alur cerita film berjudul Lady Chatterley's Lover yang dirilis pada tahun 2015. Film ini akan menceritakan seorang istri yang sangat cantik dan hidup dalam kelimpahan harta harus diterpa dilema karena suaminya lumpuh total, yang tentu tak dapat lagi untuk saling enak-enak. Ia pun akhirnya terlibat asmara dengan seseorang kuli di rumahnya. Bagaimana kisah ini akan berjalan? Yuk ambil posisi nyaman, siapkan cemilan, rebakan badan, dan fokuskan pikiran karena film akan segera dimulai. Film dibuka dengan para penambang sedang bekerja menambang batu seperti biasanya. Naas, kecelakaan besar terjadi. Tambang itu seketika runtuh dan mengubur banyak sekali pekerja. Seorang pekerja muda bernama Oliver kebetulan sedang istirahat. Ia mengetahui kejadian mengerikan terjadi dan secepat mungkin menuju lokasi kejadian, serta menyelamatkan siapapun yang bisa ia selamatkan. Hanya ada satu pekerja tewas dan yang lainnya hanya luka-luka. Rekan Oliver bernama Ted harus tewas dan ia meninggalkan istrinya seorang diri. What am I to do now? Tempat lain di kota itu, terlihat gadis muda yang amat cantik bernama Connie sedang datang ke sebuah pesta. Ia melihat pemuda tampan, seorang anggota militer bernama Clifford Chatterley. Ketampanan pria itu membuat Connie tertarik, mengobrol, bercerita, dan menari. Hal itu dilakukan mereka berdua layaknya sudah akrab. Cinta pada pandangan pertama ini membawa mereka ke beberapa waktu kemudian, di mana mereka melangsungkan pernikahan dan tentu saling berbagi enak-enak di malam pertama. I give thee my truth. To share that joy. Singkat cerita, peperangan meletus di negara itu. Siapapun pemuda diwajibkan untuk ikut berperang. Clifford dan Oliver berada dalam satu pasukan. Dalam peperangan itu, nasib buruk menghampiri Clifford. Ia tertembak kakinya, namun tak sampai merenggut nyawanya. Usai peperangan, Clifford diantarkan para prajurit untuk pulang. Connie menyambut kedatangan suaminya dan mendapatkan kabar kalau suaminya sekarang lumpuh dari pinggang ke bawah. Connie tak menunjukkan raut wajah sedih, berpikir kalau suaminya itu bisa sembuh dan akan membawanya ke dokter terbaik di kota itu. Tapi Clifford meminta tak usah repot-repot karena dirinya sudah lumpuh permanen. Connie berusaha tegar dan tetap tersenyum di depan suaminya. Apapun yang terjadi padamu, aku akan tetap mencintaimu. Ia lalu keluar dan langsung menumpahkan air matanya. Kejadian ini akan membuat mereka benar-benar hancur. Ketika itu terjadi, suara letupan pistol terdengar dari dalam. Terlihat kalau Clifford berniat mengakhiri semuanya. Connie secepat mungkin mencegah tindakan nekat suaminya. You will always love me. Sementara itu, di arena perang berada, terlihat Oliver menulis surat untuk dikirimkan kepada kekasihnya. Surat berisi untayan-untayan romantis ditulisnya dengan sepenuh hati. Tapi suara-suara peperangan yang terdengar amat riuh tiba-tiba hening. Ini berarti perang telah usai. Kini Oliver tak perlu menitipkan salamnya pada sang kekasih memakai surat. Ialah yang akan menyampaikannya sendiri. Ia langsung pergi ke rumah kekasihnya. Namun pemandangan yang pasti akan membuat siapa saja terenyuh. Kekasihnya sudah bersama pria lain. Bahkan kekasihnya tengah mengandung calon anak dari hubungan perselingkuhan itu. Hancur sehancur-hancurnya, sakit sesakit-sakitnya. Oliver berjalan pulang dan harus melepaskan orang yang amat dicintai. Esoknya, Oliver berniat mencari pekerjaan dan memutuskan pergi ke rumah Clifford atau komandannya yang ia anggap kaya raya. Di depan Clifford, Oliver menyampaikan bahwa di perang kemarin Clifford adalah komandannya. Karena banyak prajurit, Clifford tak mengingat sosok Oliver. Tapi akhirnya Clifford memberinya pekerjaan sebagai kuli pengurus hewan-hewan di rumahnya. Setelah resmi dipekerjakan, Clifford mengajak istrinya dan memperkenalkan sosok Oliver sebagai kuli pengurus hewan. Ia juga memberitahu ketika perang kemarin Oliver adalah prajurit bawahannya.
Besoknya ketika bangun tidur, Clifford ingin pergi mandi. Namun karena keterbatasannya menarik perhatian orang-orang termasuk para pelayan. Seorang pelayan senior meminta Colin tak usah khawatir karena ada pelayan yang akan memandikan suaminya. Akhirnya seorang pelayan muda bernama Bolton memandikan Clifford. Ketika proses memandikan itu, Connie mendengar keduanya akrab dan takut terjadi sebuah skandal. Ia pun berbicara empat mata pada Clifford dan menyampaikan kekhawatirannya. Suaminya itu pun memberitahu bahwa tak ada yang perlu ditakutkan. Bolton hanyalah pelayan dan mana mungkin aku selingkuh dengannya. I don't regard them as menial. Setelah itu, Connie akan melihat pekerjaan yang dilakukan Oliver sekaligus memberi sebuah kunci cadangan kamar Oliver. Sesampainya di sana, Oliver sedikit kaget karena Connie hanya sendirian. Bernada marah, ia merasa Connie tak perlu melakukan itu karena nanti bisa timbul gosip yang tidak-tidak. Terjadi sedikit cekcok yang membuat Connie pergi dari sana. Kemudian karena merasa tak enak pada Connie, Oliver menulis surat yang berisi permohonan maafnya. Beberapa waktu kemudian terlihat Connie kembali menghampiri Oliver. Pemuda tampan yang tak memakai baju itu tentu sangat menggoda bagi Connie. Connie membicarakan surat permohonan maaf yang telah ia terima dan Oliver tak perlu khawatir soal itu. Soal kejadian kemarin tak akan ia beritahu kepada suaminya karena jika tahu pasti nasib Oliver akan terancam. Lalu ketika Connie akan kembali ke rumah, tiba-tiba hujan turun dengan derasnya. Mereka berdua langsung meneduh ke dalam dengan kondisi yang basah kuyup. Oliver menyalakan api dan berniat menghangatkan tubuh bersama. Tak lama setelah itu, Oliver yang takut kalau Clifford melihat mereka berdua memutuskan pergi dari sana dan memberitahu jika ia tak ingin dipecat. Sesaat kemudian ketika hujan reda, Connie langsung pergi dari sana. Malamnya karena tadi siang sudah basah melihat ketampanan Oliver, Connie meminta enak-enak dengan suaminya. Ya walau tak bisa digesek mungkin bisa pakai tangan, tapi Clifford tak berhasrat dan berkata ia sudah lelah serta ingin tidur saja. Paginya dokter panggilan Connie datang. Dokter berencana untuk mengobati Clifford dengan menyetrum kakinya agar sarafnya mungkin bisa aktif kembali. Setelah beberapa jam pengobatan tak juga membuahkan hasil, Connie meminta menyudahinya saja. Sorenya, istri yang kesepian ini kembali menemui Oliver. Terlihat kalau Oliver sedang sibuk membuat kandang ayam. Connie menghampirinya dan meminta untuk memegang seekor itik. Melihat itik yang tidak memberontak, Oliver berkata mungkin itik itu menganggap Connie adalah induknya. Seketika Connie menangis karena teringat sosok ibunya. Oliver menenangkannya sambil memeluknya. Semakin hangat, semakin mesra. Keduanya masuk ke dalam, berciuman, menggelar kain, dan saling beradu gesek di atas kain itu. Keinginan Connie melakukan ini semata-mata hanyalah karena suaminya tak pernah lagi memberikan asupan pergesekan duniawi. Esoknya Connie berbicara pada Clifford kalau ia ingin pergi mengunjungi adiknya. Clifford mengiyakan itu dan akan pergi bersama serta mengadakan pesta di sana. Sampailah mereka di rumah Hilda atau adik Connie. Di sana Hilda mengetahui dari gelagat-gelagat Connie kakaknya itu ada main dengan lelaki lain. Connie tersenyum dan meminta merahasiakan hal ini. Ia telah bermain dengan kuli pengurus hewan di rumahnya. Tentu Hilda sangat kaget dan seakan tak percaya kakaknya segila itu. Di pesta, Connie dikagetkan dengan kedatangan teman lamanya bernama Duncan. Seakan telah merencanakan sesuatu, Clifford yang melihat itu meminta Duncan untuk berdansa bersama istrinya dan beralasan ia ingin tidur karena sudah lelah. Di sela itu, karena melihat Connie wanita yang amat cantik sedang kesepian saat ini, membuat Duncan bertanya, "Mengapa wanita secantik kamu tetap memilih Clifford? Sedangkan banyak sekali lelaki lebih sempurna di luar." Seusai pesta, Connie mengobrol dengan Clifford. Clifford membicarakan tentang anak yang tentu akan menjadi penerus garis keturunan mereka. Tapi karena dirinya lumpuh, hal itu dirasa sangat tidak mungkin. Ia juga memberitahu kalau kedatangan Duncan adalah dari undangannya dan menganggap Duncan yang lebih sempurna serta mapan akan sangat cocok dengan Connie. Connie bisa punya anak dari Duncan, itu ujarnya. Terdengar seperti ucapan orang yang sedang mabuk dari suaminya itu. Connie menganggap Clifford sudah kehabisan akal. Ia pun langsung pergi meninggalkan Clifford sendirian. Ia pulang ke rumah dan memutuskan untuk langsung enak-enak dengan Oliver.
can't come and go and people not. Usai sama-sama keenakan, Oliver memberitahu kalau ia takut hubungan ini akan membawa petaka. Tapi Connie, si wanita nekat, menenangkannya. Tak akan ada yang terjadi. Tenang saja. Kemudian mereka berdua memutuskan untuk main ke pasar malam, bermain beberapa permainan, dan terlihat kalau keduanya sedang sangat bahagia. Berciuman di tengah keramaian, lalu menghabiskan malam yang indah bak sepasang kekasih. Paginya ketika Connie bangun tidur, ia berkaca dan melihat bahwa perutnya membesar. Ini berarti ia sedang hamil. Ia melaporkan kehamilannya pada Clifford. Tentu saja Clifford sangat senang setengah mati. Ia yang menyangka kalau kelumpuhan ini membuatnya tak bisa mempunyai anak, prasangkanya itu salah besar. Kini ialah pria paling bahagia di dunia. Kasihan sekali Clifford. Istrinya sangat tega membohonginya dan tak memberitahu kalau itu adalah anak hasil dari perselingkuhan istrinya. Kabar kehamilan ini juga disampaikan Connie kepada Oliver. Tapi mendengar itu, Oliver menjadi sangat tak senang. Ia mengira Connie hanya memperalat dirinya dan memanfaatkan benihnya agar Connie punya anak sebab suaminya lumpuh permanen. Sambil berkaca-kaca, Connie berkata tuduhan itu salah besar. Semua itu dilakukan karena ia sangat cinta pada Oliver. Tapi tetap saja Oliver marah dan mengira itu hanyalah siasat Connie agar bisa mendapatkan bagian harta warisan Clifford. Akhirnya karena sakit hati, Connie pergi dari sana. Sesaat setelah itu, di luar tempat Oliver terlihat salah seorang pelayan bernama Bolton mulai mencium skandal yang dimainkan oleh Connie. Ia masuk dan tak ada siapa-siapa. Ia menemukan buku catatan harian milik Connie. Dari buku itu terungkap sudah semua, lengkap dan runtut tentang bagaimana perselingkuhan yang dijalankan Connie. Bolton membawa buku itu pada Clifford dan melaporkannya. Profanity into my house. I was waiting my turn. Clifford berbicara pada Connie dan melarang keras baginya untuk bertemu dengan Oliver. Lalu Connie yang tahu perselingkuhannya bocor karena Bolton menemuinya dan menanyakan mengapa ia bisa tahu. Bolton menunjukkan buku harian milik Connie. Di sanalah Connie memberitahu ia sangat cinta Oliver tulus dari hati. Wanita itu pun langsung berlari untuk menemui Oliver sebelum lelaki itu benar-benar pergi. Connie menyampaikan rasa cintanya yang murni dan tanpa rekayasa sedikit pun. So you do want this to end? Setelahnya, mereka bertekad untuk membangun masa depan bersama dalam ikatan keluarga bahagia. Mereka bertemu Clifford. Oliver menyampaikan kalau Connie ingin segera bercerai. Lalu Connie memberitahu Oliver adalah lelaki yang membuatnya jatuh cinta lagi. Di saat itulah Clifford tersadar. Dirinya yang lumpuh membuatnya harus kehilangan cintanya. Ia pun ikhlas melepaskan istrinya meskipun itu berat. Connie dan Oliver pergi dari sana ke tempat lain, tempat di mana mereka akan hidup semati. Have it. Kisah asmara Connie memberikan gambar kepada kita kalau seseorang bisa benar-benar pergi ketika kita tak mampu lagi memenuhi keinginan biologisnya. Meski di awal sudah saling berjanji untuk sehidup semati, tapi apalah daya, itu hanyalah kata-kata belaka. Perlahan cinta memudar karena jarang bermanja, dan hadirnya sosok lain telah mengisi ruang kosong itu. Tumbuhnya kembali cinta membuat Connie meninggalkan cinta pertamanya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik like, comment, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.